Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adin Asmi Sabila dengan NIM 42114220008 dari Fisika Rombel 4A. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis ayunan matematis menggunakan metode interpolasi Newton. Baik, untuk sebagai pemenuhan nilai mata kuliah metode numerik yang diampu oleh Bu Vivin Dewi Ratnasari. Baik, yang pertama adalah tujuan praktikum. Untuk tujuan praktikum ini sesuai dengan tujuan praktikum pada praktikum Fisika Dasar 1 pada semester 1. Di mana tujuan praktikum itu sendiri yang pertama ada memahami akses ayunan matematis dan gerak ayunan sederhana. Yang kedua memahami konsep percepatan bumi dan yang ketiga memahami dan menentukan percepatan gravitasi pada praktikum. Alat dan bahannya ada statif dan klem, busur derajat, tali, meteran, stopwatch, bandul, dan neraca digital. Untuk landasan teori sendiri, ayunan matematis atau ayunan sederhana merupakan suatu massa yang digantung pada suatu titik tetap pada seutas tali, di mana massa tali dapat diabaikan dan tali tidak berubah panjang atau dalam kondisi tidak elastis. Sedangkan definisi dari gravitasi bumi adalah percepatan yang dialami oleh benda karena beratnya sendiri. Sedangkan berat benda adalah gaya tarik bumi terhadap benda tersebut. Gaya ini disebut gaya gravitasi. Nah, menurut hukum Newton persamaannya adalah gaya sama dengan massa benda M kecil dikali massa bumi dibagi jari-jari kuadrat. Nah, dengan hukum 2 Newton dan menganggap bumi sebagai bola berjari-jari R, maka diperoleh gravitasi sama dengan gravitasi bumi dikali massa bumi dibagi jari-jari bumi kuadrat. Nah, sedangkan percepatan gravitasi bumi pada ketinggian H dari permukaan bumi adalah gravitasi sama dengan gravitasi bumi dalam kurung jari-jari dibagi jari-jari ditambah ketinggian kuadrat atau bisa disederhanakan sebagai gravitasi bumi jari-jari ditambah ketinggian dikuadratkan. Nah, apabila hanya lebih kecil daripada jari-jarinya, maka persamaannya didekati dengan gravitasi sama dengan gravitasi bumi dalam kurung 1 dikurangi 2 kali ketinggiannya dibagi jari-jari. Nah, pada praktikum ayunan bandul matematis, benda matematis adalah suatu titik benda yang digantungkan pada suatu titik tetap dengan menggunakan tali. Nah, jika ayunan tersebut disimpangkan dengan sudut theta terhadap garis vertikal, bisa dilihat pada gambar, maka gaya pemulihnya adalah gaya pemulih sama dengan minus massa dikali gravitasi dikali sin theta. Nah, pada gerak harmonis sederhana, persamaan simpangannya dapat dinyatakan sebagai A cos omega theta. Nah, untuk gaya pemulihnya yaitu D kuadrat kali S per dt atau minus massa omega kuadrat kali S untuk sudut theta yang kecil. Nah, untuk ini diturunkan, kemudian untuk mencari persamaan periode yaitu 2pi dikali akar dari L kali G. Mohon maaf, ini G saya salah untuk menuliskannya, di mana G sendiri didapat dengan rumus 4pi kuadrat 1 per T kuadrat. Maka untuk persamaan periode pangkat 2-nya adalah 4pi kuadrat dibagi G dikali L. Nah, untuk prosedur praktikumnya yaitu yang pertama menerapkan panjang tali ayunan, yaitu jarak antara penjepit tali hingga pangkal bandul. Dengan variasinya ada 6 variasi, yaitu variasi 60 cm, 70, 80, 90, 100, dan 110 cm. Kemudian
Yang kedua adalah menyimpangkan ayunan dengan sudut simpangan, di mana sudut simpangannya yang telah ditentukan adalah 5 derajat, lalu melepaskannya. Kemudian kita mengukur waktu untuk minimal 10 kali ayunan, di sini N-nya adalah 10 kali ayunan, dan menyalakan stopwatch ketika melalui titik seimbangnya dan mematikannya apabila si ayunan matematis ini sudah melewati 10 kali ayunan, maka stopwatch akan dihentikan dan waktu akan dicatat. Untuk tabel pengamatannya bisa dilihat di mana kita untuk stopwatch ini yaitu mengukur T1, T2, dan T3, di mana ini adalah perulangan waktu bandul dengan panjang tali variasi untuk mencapai 10 kali ayunan. Untuk apa ya? Untuk analisis lebih lanjut mungkin kita akan beralih ke Excel untuk analisis yang lebih lanjut dan metode interpolasi notanya. Baik, untuk di sini di mana data pengamatan yang pertama kita memakai massa bandul yaitu 0,701 kg dengan R-nya seperti yang saya katakan yaitu 10. Untuk panjang talinya itu variasi 6 kali 0,6 sampai 1,1. Untuk T1 dan T2 dan juga T3 ini data pengamatan berdasarkan data pengamatan praktikum pada saat praktikum fisika dasar 1. Nah, kemudian kita analisis data nih. Untuk rata T, panjang tali M itu panjang tali 0,6 meter didapat 15,4, untuk 0,7 meter 16,4, untuk 0,8 yaitu 17,67, untuk 0,9 meter itu ada 18,72, dan untuk 1 meter itu ada 20,01. 20,01, ini dalam sekon ya. Jadi, sekon dan 1,1 yaitu raratanya ada 20,71 sekon. Kemudian apabila sudah, dicari raratanya, maka selanjutnya kita menentukan nilai periode. Nilai periode sendiri rumusnya adalah 2 kali pi 2 kali pi dikali akar pangkat ini L-nya atau panjang tali dibagi dengan G teori. G teori seperti yang kita sudah ketahui yaitu kita menggunakan G teori 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, apabila T-nya sudah diketahui, ini sudah diketahui ya dengan rumus yang sama. Kemudian kita menguadratkan untuk periode ini, yaitu dengan cara ya periode ini dikuadratkan saja, di mana periode kuadrat ini menjadi sumbu Y dalam grafik ayunan matematis, dan sumbu X-nya itu kita ambil untuk variasi panjang talinya. Nah, kemudian untuk kan ini ada 6 variasi ya, 6 variasi, 6 variasi percobaan. Maka di sini terdapat 6 titik, 6 titik yang digaris lurus. Nah, kemudian kita diminta untuk membentuk segitiga untuk mempermudahkan kita untuk menentukan alfa 0, alfa 1, dan juga alfa 2. Nah, untuk alfa 0 kita memakai titik 5 dan juga titik 3. Untuk alfa 1 kita memakai titik 5 dan juga titik 4. Untuk alfa 2 kita memakai titik 2 dan titik 1-nya. Nah, kemudian setelah kita menentukan segitiga alfa, maka kita mencari tan alfanya, di mana rumusnya adalah tan alfa itu adalah Y1 dikurangi Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Nah, di sini Y
Y2-nya yaitu 5. Di sini 4,24 dikurangi di titik 3, yaitu 3,2194 sekian dibagi 1 dikurangi oleh 0,8, maka didapat nilai tan alfa 0. Untuk tan alfa 1 dan tan alfa 2 itu sama saja, tinggal kita mengganti titiknya, maksudnya data dari titik yang kita mau, gitu. Nah, kemudian setelah tan alfa 0, tan alfa 1, dan tan alfa 2 di, di, ditemukan, maka selanjutnya adalah menentukan gravitasi. Gravitasinya ada 3, yaitu gravitasi 0, gravitasi 1, dan gravitasi 2. Di mana gravitasi 0 itu ada 4 kali 4 kali pi pangkat 2 dibagi tan alfa 0-nya. Maka didapat 9,8. Untuk G1 gravitasi 1 itu 4 kali pi pangkat 2 dibagi tan alfa 1. Untuk gravitasi 2 yaitu 4 kali pi pangkat 2 dibagi tanpa alfa 2. Nah, setelah menemukan ini, G0, G1, G2-nya, maka kita menentukan rata-rata G-nya, yaitu dengan cara ya di rata-rata aja, 9,8 tambah 9,8 ditambah 9,8 baru dibagi 3. Nah, setelah menentukan rata-rata, maka kita menentukan delta G-nya. Delta G-nya yaitu eh, di mana eh, nilai absolut atau nilai mutlak dari G0 dikurangi G1 ditambah G0 dikurangi G2 kemudian dibagi 2. Maka didapat nilai delta G-nya. Delta G-nya adalah nilai ralatnya. Kemudian untuk G praktikum yaitu 9,8 plus minus delta G-nya, di mana delta G-nya ini sangat-sangat kecil sekali, di mana yaitu 1,95399 kali 10 pangkat minus 14. Maka untuk kesesatan relatifnya yaitu dengan cara delta G dibagi rata-rata G dikali 100, maka didapat 1,994 kali 10 pangkat minus 13. Maka untuk ceritanya di mana Excel itu tidak bisa mendeteksi karena KR-nya sangat kecil sekali. Untuk kesesatannya yaitu absolut G praktikum, G teori dikurangi G praktikum, kemudian dibagi G teori lalu dikali 100, maka didapat nilai 1,088 kali 10 pangkat minus 13 dengan ketepatannya yaitu 100. Kemudian di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang interpolasi Newton. Interpolasi Newton sendiri yaitu metode yang digunakan untuk mencari nilai fungsi X pada suatu analisis yang cukup tidak untuk mencari nilai fungsi X pada suatu analisis di mana akan menghasilkan analisis yang lebih akurat dibanding untuk perhitungan umum praktikumnya. Seperti yang kita katakan tadi bahwa dalam grafik kita memakai tiga segitiga. Nah, tiga segitiga yaitu kita namakan saja segitiga 1, segitiga 2, dan juga segitiga 3. Nah, untuk nilai-nilainya yang akan kita tentukan ada fx0, fx1, x0 dan juga x0, x1 dan f1x. Untuk fx0-nya yaitu nilai x pada titik kelima untuk segitiga 1 yaitu 1. Kemudian untuk x0-nya yaitu nilai y pada titik kelima. Untuk fx1 adalah nilai x pada titik ketiga yaitu 0,8 dan nilai x1-nya adalah nilai y-nya. Kemudian untuk L1x-nya yaitu fx0 ditambah fx1 dikurangi fx0
X0 dibagi X1 dikurangi X0 dikali 3,8. Nah, 3,8 ini adalah range X0 menjadi X1, mana X0-nya adalah 4,024 dan 3,2194 kita di mana kita mengambil angka yang ada dalam range ini, yaitu saya ambil 3,8 kemudian dikurangi oleh X0-nya, maka didapat nilai 0,22935. Untuk segitiga 2, untuk fx0-nya kita pakai nilai 5 sama titik di 5, nilai x pada titik ke-5. Untuk fx1-nya kita pakai nilai pada titik keempat, yaitu 0,9. Untuk fx0-nya masih sama dan x1-nya yaitu 3,6218. Untuk f1x-nya dengan rumus yang sama didapat 0,277938. Nah, untuk segitiga 3 kita pakai fx0-nya adalah nilai x pada titik kedua 0,7, ini 0,6 dan x0-nya itu balik lagi 2,817, x1-nya yaitu 2,145. Untuk f1x-nya itu kita memakai rumus yang sama, yang berbeda hanyalah ini nilai range-nya, di mana nilai range-nya itu bergantung pada x0 dan juga x1-nya. Oke, setelah mendapatkan f1x pada segitiga 1, segitiga 2, dan segitiga 3, maka kita rata-rata nih nilainya, yaitu 0,2250 sekian. Nah, untuk ini setelah ini setelah menentukan rata-rata f1x-nya, maka kita mencari delta f1x-nya, di mana nilainya adalah nilai mutlak dari f1x pada segitiga 1 dikurangi f1x pada segitiga 2, ditambah f1x pada segitiga 1 dikurangi f1x pada segitiga kedua, kemudian dibagi 2. Maka didapat nilai delta f1x-nya yaitu 0,003239 sekian. Kemudian untuk KR-nya yaitu delta f1x dibagi oleh rata f1x-nya dikali 100, maka didapat nilai 1,4391%. Untuk ketelitiannya ya 100% dikurangi KR yaitu 98,560 sekian. Nah, untuk ini salah, f1x teorinya yaitu 3,420, yaitu di mana kita mendapatkan ini nilai rata-rata dari ini periode pangkat 2-nya. Kemudian untuk kesesatannya yaitu, maaf, di mana untuk f1x teorinya dikurangi rata f1x dibagi f1x teori kemudian dikali 100%. Nah, maka didapat kesesatannya yaitu 0,9334% sekian. Untuk ketepatannya yaitu 99%. Untuk persentase kesalahan yaitu dengan rumus ini ketepatan. Nah, ini benar. Ya, ketepatan pada perhitungan umum praktikum dikurangi ketepatan
pada perhitungan interpolasi Newton, kemudian dibagi oleh ketepatan pada perhitungan umum praktikum, kemudian dikali 100, maka didapat nilai 0,934. Saya rasa sekian presentasi dari saya untuk analisis ayunan matematis dengan metode interpolasi Newton. Untuk metode interpolasi Newton bisa dikatakan itu sudah sesuai karena melihat untuk ketepatan dan ketepatannya yang sangat besar, tidak melampaui 10%, maka ya untuk metode interpolasi Newton ini bisa dikatakan sangat tepat, bukan sangat tepat, maksudnya sudah tepat untuk perhitungan analisis ayunan matematis ini. Baik, sekian mungkin presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.